Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Pratama dengan NIM 18130400017, jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan mata kuliah Sosiologi Hukum dan dosen pengampu Muhammad Taufik MSI. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan beberapa materi mengenai yang pertama, struktur sosial dan hukum, dan yang kedua, kaidah-kaidah sosial dan hukum. Nah, masuk pada materi pertama, yaitu struktur sosial dan hukum. Nah, struktur sosial dan hukum merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok, yaitu ada kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Struktur sosial dan hukum memiliki hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan struktur sosial merupakan tempat di mana hukum itu berlaku. Sehingga struktur sosial dapat diartikan sebagai bentuk pengorganisasian dalam suatu masyarakat sosial atau kehidupan sosial. Nah, yaitu bagaimana ia membentuk hubungan antara lembaga-lembaga di masyarakat dan bagaimana ia menyusun pelapisan sosialnya serta menyusun kaidah-kaidahnya. Nah, maka dari itu dapat diketahui bahwa struktur sosial adalah pola-pola perilaku hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam suatu wadah yang disebut masyarakat, di mana pola-pola perilaku hubungan ini membentuk seperangkat nilai. Nah, yang ditaati dan dijalankan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut. Nah, seperangkat nilai inilah yang disebut dengan hukum. Nah, lalu ada ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama yaitu muncul di kelompok masyarakat. Yang kedua, berkaitan erat dengan kebudayaan. Dan yang ketiga, dapat berubah atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya itu ada 3 konsep yang bisa digunakan dalam menjelaskan hubungan struktur sosial dan hukum. Yang pertama, menurut Emil Durkheim. Nah, ia mengemukakan bahwa hukum merupakan cerminan dari solidaritas. Pada perkembangannya, hukum bergerak dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Nah, yang kedua, itu ada menurut Max Weber. Nah, hukum terbentuk dengan 2 cara, yaitu aturan-aturan tersebut bisa muncul secara bertahap atau aturan-aturan tersebut diciptakan dengan sengaja. Nah, Max Weber mengemukakan bahwa dalam bertingkah laku, manusia selalu terikat dengan kebiasaan yang lama-kelamaan membentuk kepastian. Nah, yang ketiga, menurut Gianfranco Poggi, ia mengemukakan bahwa pertumbuhan hukum tidak dilepaskan dengan pertumbuhan atau perkembangan negara modern. Maka, dapat dikatakan bahwa masyarakat sipil menjadi syarat munculnya hukum modern. Nah, selain itu, terdapat beberapa kaidah atau norma yang pada umumnya berlaku di dalam suatu masyarakat. Yang pertama itu kaidah atau norma kesopanan. Nah, kaidah ini berpangkal pada aturan tingkah laku yang diakui di dalam masyarakat. Contohnya yaitu cara bersikap, cara berpakaian, maupun cara berbicara dalam bergaul. Contohnya seperti seseorang yang memakai pakaian yang minim bagi perempuan di tempat umum merupakan perilaku yang tidak sopan. Yang kedua ada kaidah atau norma kesusilaan. Nah, kaidah ini didasarkan pada hati nurani manusia atau akhlak manusia. Contohnya, tindakan pembunuhan atau pemerkosaan merupakan hal yang ditolak oleh seluruh masyarakat dimanapun itu berada. Nah, yang ketiga yaitu kaidah atau norma agama. Nah, kaidah ini didasarkan pada ajaran atau akidah dalam suatu agama, serta kaidah ini juga menuntut ketaatan mutlak pada penganutnya. Contohnya, rukun iman dan rukun Islam dalam agama Islam. Nah, yang keempat, itu ada kaidah atau norma hukum. Nah, kaidah ini didasarkan pada perintah dan larangan yang mengatur tata tertib di dalam suatu masyarakat dengan ketentuan yang sah dan adanya penegak hukum sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi. Contohnya, seorang terdakwa melakukan pembunuhan terencana dan divonis oleh hakim dengan ketentuan minimal 15 tahun penjara. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.